bisnis itu, konsep dasar bisnis adalah sebuah gagasan atau kerangka strategika yang menjelaskan bagaimana sebuah usaha diciptakan, dijalankan, dan menghasilkan keuntungan melalui penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Elemen utama konsep bisnis merupakan satu, menciptakan nilai atau value creation, yaitu menghasilkan barang atau jasa yang mampu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan nyata di masyarakat. Kedua, ada di target pasar. Target pasar yaitu menentukan produk, konsumen, atau pelanggan spesifik yang dituju. Ketiga, ada keunggulan unik, yaitu unique selling proposition, adalah alasan pembeda mengapa konsumen harus memiliki produk Anda dibanding pesaing. Yang keempat, ada model usaha atau disebut revenue model, yaitu cara pasti usaha Anda mendapatkan perusahaan atau profit dari nilai yang diberikan. Yang kelima, ada operasional dan sumber daya, yaitu pengolahan tenaga kerja, bahan baku, dan proses kerja sehari-hari. Itu yang saya sampaikan di konsep dasar bisnis. Selanjutnya saya akan sampaikan lingkungan bisnis. Adapun lingkungan bisnis adalah seluruh unsur atau faktor dari dalam dan luar perusahaan yang memenuhi kebutuhan strategi serta konsumen seperti yang diulas dalam tabuhan Mekari Jurnal. Faktor-faktor ini menentukan bagaimana sebuah bisnis berjalan dan berkembang. Secara umum, lingkungan yang berkaitan dengan bisnis terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu lingkungan internal. Apa sih yang disebut dengan lingkungan internal? Lingkungan internal yaitu unsur-unsur yang berada di dalam perusahaan yang dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen, yaitu sebagai berikut: visi dan misi perusahaan, sumber daya manusia atau disebut dengan karyawan dan manajemen. Selanjutnya ada modal, keuangan, dan aset fisik atau disebut dengan alat atau mesin. Dan yang terakhir ada budaya kerja organisasi. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor dari luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan, tetapi berdampak besar pada keputusan dan operasional bisnis. Meliputi ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada sosial dan budaya, tren gaya hidup, selera konsumen, dan norma di masyarakat. Selanjutnya politik dan hukum, kebijakan pemerintah, pajak, dan aturan perizinan usaha. Selanjutnya ada teknologi, pembahasan alat digital dan internal untuk pemasaran atau operasional. Dan yang terakhir, pesaing dan pelanggan, perilaku kompetitor di pasar serta kebutuhan pembeli. Selanjutnya ada bentuk kepemilikan bisnis, yaitu struktur hukum dan operasional yang menentukan cara sebuah perusahaan dimiliki, dikelola, dan bertanggung jawab secara finansial. Jenis utama kepemilikan meliputi perusahaan, perseorangan, persekutuan, atau firma dan sipil, persetoran terbatas, PT, dan koperasi yang masing-masing memenuhi besaran pajak serta resiko hukum publik. Jenis-jenis kepemilikan bisnis. 1. Perusahaan perseorangan atau yang disebut
mengelola dan memikul tanggung jawab penuh secara bersama-sama terhadap utang perusahaan. Selanjutnya, persekutuan commentator atau receiving memiliki dua jenis sekutu, sekutu aktif mengurus usaha dan sekutu pasif hanya menahan modal. Jawab sekutu pasif terbatas pada modal yang di-stop. Selanjutnya ada persetoran terbatas. Badan hukum sah di mata kepemilikan terbagi atas saham-saham. Tanggung jawab pemegang usaha terbatas pada nilai saham yang dimiliki. Bisa berubah PT tertutup atau PT terbuka atau TBK. Koperasi badan usaha yang melandaskan atas kekeluargaan dan bertujuan. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam Itu adalah rangkaian konsep dasar bisnis, lingkungan, dan bentuk bisnis. Adapun konsep dasar bisnis meliputi elemen utama: menciptakan nilai, produk atau jasa, memberi solusi dan manfaat bagi pelanggan, kebutuhan pasar, target konsumen yang jelas dengan masalah atau keinginan ingin diselesaikan, pertukaran atau proses transaksi jual beli antara penyedia dan pembeli, keuntungan atau profit selisih positif antara pendapatan penjual dan biaya operasional. Pilar pembentukan bisnis produksi yaitu proses pengolahan bahan atau keahlian menjadi barang atau jasa. Yang selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran yaitu cara memperkenalkan produk kepada target pasar agar tertarik membeli. Selanjutnya ada manajemen, pengaturan sumber daya manusia, operasional dan modal secara efektif. Selanjutnya ada keuangan, pengolahan arus kas, pencatatan dan proyeksi modal serta keluar masuk serta keluar. Bisa didefinisikan dengan kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk menciptakan nilai melalui penyediaan barang dan jasa guna mengikuti masyarakat demi memperoleh laba. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.